Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang ajaib, yang telah membuktikan keajaibannya secara real nyata bagi kita pada hari ini. Dengan kita ada seperti mana kita ada, Bapak Ibu, kita sepakat berkata bahwa ini karena kemurahan Tuhan. Mazmur 126 ayat pertama, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan kita dalam kedaulatannya, Dia telah menetapkan atau menentukan satu kelompok bangsa menjadi umat kepunyaannya sendiri secara spesial, yang dalam hal ini orang Israel. Bangsa ini, saudara-saudara, dalam tinjauan Alkitab secara gamblang kita bisa jumpai bangsa ini disebut bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala. Bahkan Yesaya meredaksikan bangsa yang disebut anak-anak pemberontak bagi Tuhan. Satu waktu berdasarkan kedaulatan Tuhan, saudara-saudara, bangsa ini diserahkan Tuhan kepada satu kerajaan besar bernama Kerajaan Babilonia. Dalam rangka tujuan Tuhan untuk membentuk bangsa ini menjadi bangsa yang takut akan Tuhan, menghormati Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara-saudara, coba kita maju sebentar ke pasal 137 ayat pertama. Perikopnya di tepi sungai-sungai Babel. Di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila kita mengingat Zion. Ini kondisi. Jadi pemazmur meredaksikan satu penyataan menjadi budaya kebiasaan orang Israel, saudara-saudara, ketika mereka berada di tanah pembuangan di mana Babilonia. Bangsa ini menjadi tawanan, menjadi jajahan. Babilonia menjadikan bangsa ini, kata firman, kebiasaan mereka duduk di tepi sungai Babel dan mereka nangis di sana. Kenapa menangis? Karena keadaan mereka sangatlah tidak berdaya, diintimidasi, dijadi di tanah Babilonia, dan menjadikan bangsa ini benar-benar menjadi manusia atau sekelompok orang yang tidak berdaya sama sekali. Kalau kita orang Pentakosta nangis dalam ibadah itu biasa, disentuh oleh Roh Kudus kita nangis, puji Tuhan, syukurlah kepada Tuhan. Tetapi di sini kalau Alkitab memberi kita kata menangis, ini menangis karena kondisi jiwa mereka dalam keadaan yang begitu tidak berdaya, ditekan, intimidasi. Ayat 2 bilang begini, pada pohon-pohon ganda rusa di tempat itu kita menggantungkan kecapi kita. Syukurlah, alhamdulillah, kalau ibadah di sini masih ada keyboard, ada musik yang lengkap, puji Tuhan. Tetapi Alkitab memberi kita sebuah keterangan bahwa orang Israel gantung kecapi di pohon ganda rusa, yang memberi konotasi teologis bahwa jika orang-orang pada waktu itu mereka menggantung kecapi, yang pada waktu itu salah satu alat yang paling luar biasa, yang paling utama dipakai menguji itu adalah kecapi. Tetapi problematika teologisnya adalah Alkitab memberi kita keterangan ganda rusa tempat digantungkan kecapi itu. Kalau kita baca mungkin ada redaksi media kaca atau layar kaca atau layar media cetak koran atau majalah. Kalau mungkin ada pernyataan Lionel Messi atau Ronaldo gantung sepatu, saudara-saudara, ini memberi arti bahwa Messi sama Ronaldo berhenti main sepak bola. Kalau ada redaksi media bilang Tommy Sugiarto gantung raket, itu artinya adalah Tommy Sugiarto berhenti main badminton. Saya kasih tahu, kalau redaksi firman orang Israel gantung kecapi di pohon ganda rusa, ini memberi makna konotasi teologis bahwa di tengah-tengah kelompok orang Israel sudah tidak lagi dijumpai, ditemukan
yang namanya penyembahan kepada Tuhan. Kenapa? Mereka di tanah pembuangan, nggak berdaya mereka di sana. Dengan baik pagi Bapak Ibu, Alkitab ayat 3 bilang sebab di sana orang-orang yang melawan kita, meminta kepada kita, memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta yang sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Zion. Oh, ini seperti apa ini? Saya kasih tahu di tengah-tengah kondisi Israel yang pada waktu itu keterpurukan mental hidup mereka, bahkan religius mereka diporak-porandakan oleh penjajahan bangsa Babel. Alkitab bilang kita kembali pada Mazmur pasal 2 tadi bilang begini, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita atau eksistensi kita, kata firman, akan dibuat oleh Tuhan seperti orang-orang yang bermimpi. Wow. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, sedikit sebentar saya minta maaf kasih contoh sama Bapak Ibu. Itu kata pemulihan atau pulih ya, dalam bahasa Ibrani dia menggunakan kata yang mengandung dua arti. Pertama, bagaimana tindakan Tuhan ingin meluruskan sesuatu yang bengkok. Jadi kalau secara kornea mata lihat jari saya bengkok begini, ada yang lihat bengkok dari saya? Bengkok. Kata Ibrani dari kata pulih adalah bagaimana kebijakan Tuhan yang berangkat dari kedaulatan dia berinisiatif sendiri ingin kembali meluruskan apa yang bengkok, diluruskan seperti ini. Loh. Jadi kalau kesetiaan kita mulai bengkok Bapak Ibu, kerinduan Tuhan pagi ini engkau dipulihkan oleh Dia. Kalau dedikasi kita, ketaatan kita, loyalitas kita mulai bengkok, Tuhan mau pagi ini kita dipulihkan oleh Tuhan. Yang kedua, dari tinjau biblical konteks bahasa Ibrani, kata pulih adalah bagaimana kerinduan Tuhan ingin mengangkat kembali sesuatu yang jatuh terpuruk jauh, diangkat oleh Tuhan dalam kemuliaan yang besar. Masker saya ini nggak mahal, harganya murah. Kalau seumpamanya ini masker ini adalah ketaatan kita, kesetiaan kita jatuh. Lihat baik. Kesetiaan, ketaatan, dedikasi, loyalitas kita yang jatuh ini, dari kata Ibrani, kata pulih tadi, bagaimana Tuhan berkerinduan besar untuk mengangkat kembali jatuhnya kita ini di tangan yang besar itu. Itu pulih Bapak Ibu ya. Tetapi kalau kata pulih ini kita lihat dari perspektif bahasa Yunaninya, dia menggunakan kata apokatesmai. Kata apokatesmai Bapak Ibu mengandung arti begini. Om, izin sebentar Om. Kalau mimbar ini dia agak miring begini, Bapak Ibu minta maaf. Coba kita bayangkan kalau saya foto begini. Tuhan kita luar biasa. Dia berjanji akan menyertai kita, Dia proteksi kita, Dia bela kita. Ya, dari sudut pandang estetikanya nggak baik. Kenapa? Karena saya kan nyamping sama jemaat, kurang baik. Apalagi etikanya, ini pendeta botak lagi kasih samping sama kita, bergeser mimbar ini. Nah, arti kata apokatesmai dalam jemaat Tuhan adalah bagaimana kemauan Tuhan, kerinduan Tuhan yang berangkat dari kedaulatan yang besar itu ingin mengembalikan sesuatu pada posisi awal seperti ini, lurus. Haleluya. Jadi kalau kesetiaan kita mulai bergeser hari-hari ini, Allah mau pagi ini dikembalikan pada posisi awal kesetiaan kita. Dulu saya ingat waktu saya baru masuk Pantai Kosta tahun 2000, tahun 96, keluarga saya
masuk Pentakosta. Bayangkan KKR 30-an kilo kita pergi. KKR-nya dimulai jam 7 malam, jam 2 siang kami sudah jalan jauh sekali. Kita pergi, kenapa? Roh menyala-nyala. Tapi sekarang fakta membuktikan. Pak Pendeta punya mobil langsung pip-pip-pip, pip-pip-pip. Tantenya keluar, ya Om, ya Pak Gem. Mobil KKR kurang sehat Pak Gembala. Gampang sekali. Yang pernah begitu bilang amin. Jujur sekali ini Om, luar biasa. Tapi sekarang memang terjadi sebuah pergeseran kesetiaan kita. Saya kasih tahu kalau kesetiaan kita mulai bergeser, saudara-saudara, dengan baik pagi ini. Pagi ini merupakan momentum Tuhan, kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Alkitab berjanji dampak bias daripada pemulihan adalah Pemasmur bilang. Alkitab bilang kalau kita dipulihkan, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Saudara-saudara, mimpi adalah fenomena psikologi yang terjadi waktu kita tidur, benar jadi tapi nggak nyata. Itu mimpi namanya. Saya waktu di Manado dulu praktek sama Pak Pendeta Omodi Wenas. Itu gembala saya di Malayang 1. Tahun 2001 saya disuruh oleh Pak Gembala saya ke satu tempat di daerah Bolmong Utara untuk pimpin puji-pujian KKR di sana. Dalam perjalanan Bapak Ibu yang ada hari ini, saya mengalami kecelakaan yang begitu tragis. Mobil yang saya tumpangi lari 100 km per jam dan bertabrakan. Sebentar, Bapak Ibu tahu, kecelakaan itu mengakibatkan paha saya patah 3. Enggak kelihatan ya, tapi enggak apa-apa. Saya punya paha patah 3. 1, 2, tulang pinggul terlepas 3. Orang Manado bilang bukan salese sayang, tapi patah. Bahkan dokter ahli tulang di Manado memvonis saya, mengklaim saya harus diamputasi. Orang Parigi dengar baik, amputasi itu potong, pasal dipotong. Kenapa? Karena tulangnya patah dan pecah, hancur. Untuk jadi seperti ini itu impossible, nggak mungkin. Tapi saya kasih tahu pagi ini saya ada di sini dengan kaki yang masih normal, itu kan Tuhan besar. Saya jalan agak pincang sedikit, tapi karena berselukan kemuliaan Tuhan gak apa-apa. Saya pendeta yang tidak berambut, botak kepala saya. Tapi karena berselukan kemuliaan Tuhan, masih mendingan botak daripada yang hitam dikasih pirang. Yang pirang coba bilang amin, saudara-saudara. Ada juga ya, jujur banget loh. Kita tinggalkan paha yang patah 3 dengan baik. Kecelakaan itu mengakibatkan saya pingsan seminggu lebih. Benturan keras kepala saya. Dokter semua di Profesor Kantor Rumah Sakit Manado mereka angkat tangan dan berkata sama gembala saya, Pak Pendeta, izin Pak Pendeta, Saudara Kiai tidak akan mungkin bisa tertolong. Saya kecelakaan hari Rabu jam 3 sore, nanti sadar Rabu minggu depannya jam 11 malam. Selama seminggu saya bernafas, darah dari hidung, telinga, mulut keluar darah terus. Kata dokter enggak ada harapan. Bilang amin dulu. Amin. Wah, amin. Amin. Dokter mengklaim saya, kalaupun sembuh gila, kalau enggak gila, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa? Kata dokter ahli bedah di Manado, ada dokter yang hebat waktu itu, dia dari kaum Kedar. Dia bilang sama gembala saya, Pak Pendeta, izin Pak Pendeta, hasil scan otak dari saudara T satu bergeser. Sudah lihat saya? Otak saraf dari kiri ini
bergeser ke arah kanan. Ini dia. Coba bilang haleluya dulu. Wah, haleluya. Yang kedua, kata dokter, otak saya menggumpal, darah mati membungkus otak saya. Yang kalau dipaksa operasi, satu gila, hidup gila, dua mati. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau ada pendeta kaki satu karena dipotong dan gila. Mantan pendeta tentunya. Ada haleluya saudara-saudara. Waktu dokter bilang sama Gemal saya, Pak Pendeta, saudara Kay gak ada harapan lagi. Kami para medis sangat-sangat. Gembala saya Om Modi bilang ini sama dokter ahli bedah. Pak dokter, terima kasih untuk keterangan Anda. Tapi dengar baik. Kami orang percaya kepada Yesus masih punya satu pengharapan dokter. Namanya Yesus. Tapi saya kasih tahu mujizat itu berorientasi pada dimensi ini tidak logis. Gembala saya bilang, Pak dokter, terima kasih, itu keputusan Anda punya hasil survei logika. Tapi kami punya satu pengharapan yang bernama Yesus dokter, dan dia sanggup tolong saudara kami Kay. Dokter bilang ini, Pak Pendeta, saya ingin cari tahu siapa dia. Terima kasih dokter. Saudara, otak saya di scan jam 9 malam itu pendarahan berat dan bergeser otak saya. Besoknya saya didoakan oleh banyak hamba Tuhan sepanjang malam. Besoknya saya melihat jam sebentar saudara, saya di scan kembali jam 9 pagi besoknya. Dokter yang bilang ini sama Bapak Pendeta, dia lagi scan otak saya. Dokter bilang, Pak Pendeta, ini luar biasa. Apa yang gak mungkin dokter? Dokternya geleng kepala gini. Orang geleng kepala ada dua, satu ini vertikal. Kalau Pak Gembala bilang, bro, sebentar kita ngecorok gereja. Pak Gembala, iya. Bisa iya, tapi juga banyak kali begini. Kalau Pak Gembala sebentar ada ibadah ucapan syukur, bro. Oh iya. Pasti gini-gini ya, karena pasti saya nggak berenibon sama pisang goreng. Dokter waktu dia mesti kembali otak saya, dia geleng kepala secara horizontal. Ini apa ini? Dokter bilang sama kembali, Pak Pendeta, ini nggak mungkin. Ini apa yang tidak mungkin dokter? Dokter bilang sama gembala saya, otak dari saudara Kay, Pak Pendeta, sudah kembali pada posisi awal. Yang kedua, kata dokter, Pak Pendeta, otak dari saudara Kay sudah tidak lagi dijumpai sebercak darah sedikit pun. Otaknya bersih 100%. Tuhan memulihkan saya. Haleluya. Sampai pagi ini Bapak Ibu, saya tidak berada di komunitas orang-orang gila di Manado. Saya sadar sekali itu. Karena kalau kita gila mungkin Om lebih sedikit karena undang saya waktu sini pernah ke sini. Tapi syukur tidak gila. Haleluya. Saya kasih tahu, kalau Tuhan mengerjakan perkara besar bagi kita akan jadi orang yang tercengang-cengang. Wow, Tuhan kita luar biasa. Tuhan kita besar bagi kita. Dan saya kasih tahu indikator besar orang-orang yang jadi anak-anak Tuhan, dia wajib nikmati kebesaran Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Mesti nikmati mujizat Bapak Ibu. Harus didasari pada yang namanya pemulihan bagi kita. Saya begitu percaya, jika kita dipulihkan oleh Tuhan, rumah tangga kita dipulihkan oleh Dia, pribadi kita dipulihkan oleh Dia, pelayanan kita dipulihkan oleh Dia, usaha kita dipulihkan oleh Dia, kita akan tercengang-cengang dan berkata betapa besarnya Tuhan kita. Saya tidak akan bicara panjang. Tuhan berkati kita semua Bapak Ibu.
di Pantai Costa